Raden Rara Nike Ratnadila lahir di Bandung 27 Desember 1975 sebagai anak bungsu dari 3 bersaudara. Ibunya Nining Ningsihrat, sedangkan sang ayah Raden Edi Kusnadi seorang bangsawan bergelar sarjana hukum. Sejak kecil bakat seni Nike menonjol, bakat yang tampaknya menurun dari buyutnya yang pernah bermain film Lutung Kasarung, film pertama di Hindia Belanda yang disutradarai seorang pria Belanda di tahun 20-an. Sejak usia 10 tahun, Nike kerap menyabet juara di berbagai ajang lomba menyanyi di tingkat lokal maupun nasional. Sebab itulah guru vokalnya kemudian minta bantuan Denny Sabri, seorang pencari bakat terkenal di tanah air, untuk membantu karir Nike di bidang tarik suara. Denny Sabri kemudian mengenalkan Nike pada Yudi Kristianto, pemilik JK Records. Di usia 13 tahun, Nike akhirnya masuk dapur rekaman. Album debutnya berjudul Hanya Satu Nama. Saat itu, Nike menggunakan nama Nike Astrina, mengikuti nama penyanyi Nicky Astria yang sudah terlebih dulu populer. Sayangnya, album batal dirilis sebab Yudi Kristianto menganggap suara Nike masih menyisakan suara anak-anak, tidak sesuai dengan lirik lagu percintaan. Jadilah kemudian album itu disimpan Yudi. Namun Denny Sabri tidak tinggal diam. Tahun berikutnya dia minta bantuan penyanyi yang pernah diorbitkannya, yakni Dedi Dores, menciptakan lagu cinta untuk dinyanyikan Nike. Dedi Dores menyiapkan album berisi 12 lagu ciptaan Dedi beserta pencipta lainnya. Lagu andalan Seberkas Sinar merupakan karya Dedi Dores. Dan luar biasa, angka penjualan album tembus 1 juta kopi. Nama Nike Astrina diubah menjadi Nike Ardila. Nama Nike Ardila mulai masuk jajaran artis yang diperhitungkan. Dirinya disebut-sebut sebagai salah satu lady rocker Indonesia. Popularitas dan dominasi Nike Ardila di industri musik Indonesia semakin tidak terbendung ketika tahun 90 album berikutnya yakni Bintang Kehidupan dirilis. Lagu andalan Bintang Kehidupan diciptakan Dedi Dores. Dalam setahun, angka penjualan album mencapai jutaan kopi dan memenangkan 2 penghargaan, yakni BASF Award untuk penyanyi pendatang baru dan Best Selling Rock Album. Setelah itu, Nike mengeluarkan beberapa album lainnya, yakni album Nyalakan Api dan album Tinggallah Ku Sendiri. Keduanya lagi-lagi mendapat penghargaan BASF Award sebagai Best Selling Album. Di usianya yang belum lagi 19 tahun, Nike sudah meraih popularitas dan berbagai prestasi luar biasa. Dia menghasilkan 3 album platinum, yang berarti penjualan setiap album mencapai atau lebih dari 1 juta kopi. Dia juga sudah bermain di beberapa sinetron dan 10 film. Tapi ada harga yang harus dibayar tentunya. Dengan popularitas dan kesuksesan seperti itu, pergaulan dan kesibukan Nike jadi berbeda dengan anak-anak seusianya. Pendidikan SMA-nya di Bandung juga tidak selesai. Nike hanya sekolah selama 1 semester tahun 90. Setelah itu dia lebih banyak menekuni karir sebagai penyanyi dan bintang film. Demikian menurut wakil kepala sekolah. Meski sudah terkenal, menurut orang-orang dekat dan teman-temannya, Nike tidak pernah berubah. Tetap baik, tidak sombong, dan dermawan. Karena jiwa sosialnya yang tinggi, Nike menyelamatkan sebuah SLB di Bandung yang dinyatakan bangkrut dengan cara membelinya lalu merenovasinya. Sayangnya, Nike tidak sempat melakukan peresmian sekolah itu sebab dirinya keburu pergi selamanya dengan cara yang sangat tragis. Dan hari itu menjadi hari terburuk penuh duka bagi fans Nike Ardila dan dunia musik Indonesia. Masih di bulan-bulan awal tahun 95, tapi aktivitas Nike Ardila sudah padat seperti tidak ada habis-habisnya. Maklumlah, dia tengah berada di puncak popularitas, tidak hanya menyanyi dan mengerjakan album, promo keluar kota, pemotretan untuk cover majalah, tapi dirinya juga disibukkan kegiatan bermain sinetron. Ada 3 sinetron yang dikerjakannya saat itu. Awal Maret, Nike baru saja pulang dari Singapura nonton konser rock band Pearl Jam. Sudah seminggu terakhir katanya Nike kurang tidur. Paling sehari dia hanya tidur 2 hingga 3 jam. Demikian juga pada Jumat 17 Maret 95, Nike masih sibuk syuting sinetron berjudul Trauma Marissa 2 di Jakarta Selatan. Syuting 10 jam hingga larut malam. Usai syuting, Nike dengan mobil tiba di rumah kontrakannya di daerah Fatmawati, Jakarta Selatan. Dia tidak bisa tidur dan memilih menonton video. Tidak terasa sudah pukul 8 pagi, Sabtu 18 Maret, Nike dan sahabat sekaligus manajernya Atun dengan mobil menuju lokasi syuting sinetron lainnya di Jalan Atletik, Bogor. Saat itu, mobil dikemudikan seorang sopir. Sekitar pukul 10 pagi, mereka tiba di lokasi syuting di Bogor.
Berbeda dengan hari-hari sebelumnya, Nike minta makeup artis membuat alisnya seperti Marilyn Monroe, bintang film idolanya. Usai syuting pukul 8 malam dengan mobil yang dikemudikan sopir, Nike dan Atun langsung menuju Bandung karena sudah berjanji menghadiri acara ulang tahun majalah Aneka di sebuah diskotik di Bandung. Sekitar pukul 11 malam, Nike sempat mampir di rumah mami papinya di Bandung, sekalian mengobrol, lalu pamit pada mereka untuk pergi ke diskotik. Saat itu, menurut keluarganya, Nike letih dan wajahnya pucat akibat seminggu belakangan kurang tidur karena aktivitas padat. Tidak seperti biasanya, sebelum pergi, Nike mohon maaf pada maminya. Pukul 11:30 malam dengan mobil, Nike dan Atun berangkat ke diskotik Studio East di Jalan Ciamplas untuk menghadiri acara majalah Aneka. Sopir tidak ikut karena harus pulang. Namun acara ternyata telah berakhir. Nike langsung menuju Hotel Jayakarta untuk menemui teman-teman sesama artis yang menginap di sana. Selanjutnya dengan 3 mobil bersama teman-teman sesama artis, mereka melanjutkan malam menuju diskotik Polo di Jalan Asia Afrika. Pukul 1 pagi sudah memasuki Minggu 19 Maret 95, mereka tiba di diskotik Polo. Nike yang haus memesan minuman jus jeruk. Jarum jam terus bergerak. Sudah pukul 3 pagi. Mereka bersiap meninggalkan diskotik Polo. Nah, saat itu, Nike melihat ban kiri mobil Honda Civic Genio miliknya kempes. Seorang teman kemudian membantu mengganti dengan ban cadangan yang ukurannya berbeda. Nike diingatkan agar berhati-hati mengemudikan mobil. Mobil Nike kembali meluncur untuk mengantar teman-temannya balik ke hotel. Tapi sebelumnya mereka sempat mampir di restoran untuk makan. Usai makan pukul 4 pagi mereka tiba di Hotel Jayakarta. Selanjutnya sekitar pukul 5 pagi Nike dan Atun pamit pulang. Atun yang menyetir mobil, tapi di tengah perjalanan Nike bilang dia saja yang menyetir. Mobil melaju di Jalan Riau, sekarang Jalan R.E. Marta Dinata yang lengang. Nike tidak mengenakan sabuk pengaman. Sebaliknya Atun mengenakan sabuk pengaman. Nike yang ingin segera tiba di Bogor untuk syuting sinetron mempercepat laju mobil 60 hingga 80 km per jam. Saat itu di depan mereka ada Jeep hardtop merah berjalan lambat. Nike menyalip, namun dari arah berlawanan melaju kencang mobil TAF. Nike terkejut dan langsung membanting setir ke kiri. Mobil kehilangan kendali sehingga menabrak pohon lalu mental menghantam pilar dan tempat sampah dari semen. Nike dan Atun pingsan. Warga kemudian membawa mereka ke rumah sakit. Sungguh malang, nyawa Nike tidak tertolong. Bagian belakang kepala mengalami benturan keras akibat Nike tidak menggunakan sabuk pengaman. Sedangkan Atun yang menggunakan sabuk pengaman meski harus menjalani perawatan di rumah sakit selamat dari kecelakaan maut itu. Berita kematian Nike Ardila mengejutkan tak hanya keluarga namun masyarakat Indonesia. Kabar tragis itu secara luas diberitakan media cetak dan elektronik. Jenazah Nike dimakamkan di pemakaman keluarga di Imbanagara, Ciamis. Nike Ardila berpulang di usia 19 tahun. Kematian tragis Nike Ardila di usia muda, di puncak karir, mengundang berbagai reaksi, berita miring dan rumor. Orang ingin tahu lebih jauh tentang kehidupan pribadinya. Beredar kabar kecelakaan terjadi karena saat menyetir Nike berada di bawah pengaruh narkop dan miras. Namun polisi membantah karena hasil visum menunjukkan Nike bersih dari narkop dan miras. Teman-teman Nike yang bersamanya di diskotik juga mengatakan sebelum kejadian Nike tidak memesan minuman beralkohol dan hanya memesan jus jeruk. Atun sang manajer menegaskan saat kejadian Nike tidak mabuk. Lalu bagaimana dengan komentar orang-orang yang mempertanyakan kebelakangan Nike memotong pendek rambutnya dan bertambah kurus karena frustrasi sebab putus dengan pacarnya yang berpindah hati ke Desi Ratnasari? Atun membantah rumor itu. Nike kurus karena diet. Hal itu untuk kepentingan film yang minta dia harus agak kurusan. Selanjutnya bagaimana dengan isu yang mengatakan Nike menjalin hubungan sesama jenis dengan Atun, sahabatnya sejak di bangku SMP? Atun kembali membantah, itu tidak benar, saya dan Nike normal. Mungkin karena penampilan saya tomboy jadi orang menyorot saya. Atun memuji pribadi Nike yang baik. Nike suka beramal. Setiap show dia sisihkan honornya untuk anak yatim piatu atau SLB. Nike sendiri berencana mau masuk pesantren di Tasikmalaya bulan Maret, tapi sayangnya dia keburu pergi. Atun mengatakan cita-cita Nike yang belum terlaksana adalah membangun pesantren.
Kematian Nike yang begitu tragis dan tiba-tiba juga memunculkan berbagai teori konspirasi. Entah siapa yang mengembuskan. Disebutkan kecelakaan terjadi sebab ada orang-orang yang iri dengan popularitas Nike dan sengaja melakukan sabotase sehingga terjadi kecelakaan. Keberadaan Jeep hardtop warna merah yang disalip Nike juga menimbulkan pertanyaan. Ada isu yang beredar, Nike kecelakaan karena mobilnya dipepet Jeep merah itu. Namun polisi menegaskan apa yang dialami Nike murni kecelakaan. Tidak ada bukti atau tanda kejahatan yang disengaja atau direncanakan. Rumor yang lebih ganjil lagi, kematian Nike dikaitkan dengan Eno Sigit, cucu Presiden Soeharto. Nike dan Eno diisukan rebutan cowok yang memicu kemarahan Eno yang kemudian melakukan balas dendam. Padahal saat itu Eno berada di Inggris melanjutkan pendidikan. Sebelum kematian Nike, ternyata ada sahabat dan rekan sesama artis yang mendapat firasat. Melly Goeslaw, sahabat Nike, sekaligus sesama penyanyi, mengatakan malam sebelum Nike meninggal, Nike sempat mengirim kabar lewat pager bahwa mobilnya nabrak sana-sini. Nike cerita mobilnya nabrak beberapa kali, kesenggol tiang atau nabrak tembok, kata Melly. Sementara itu Dr. Gigi Fadli, lawan main Nike dalam sinetronnya yang terakhir, mengatakan, "Saya percaya 40 hari sebelum seseorang meninggal akan ada tanda tertentu." Selama syuting wajah Nike selalu pucat. Saya mengira lampu atau makeup yang salah. Malah juru riasnya saya tegur. Tapi biar dirias kayak apapun, hasilnya sama. Karena saya tidak tega, saya lantas menjauh saja dari Nike. Dr. Gigi Fadli juga mengatakan Nike mengajak umroh bareng tahun ini. Nike juga bilang dia nggak mau main sinetron lagi dan ingin belajar di Australia. Kesan yang saya tangkap, dia ingin meninggalkan aktivitas dan pergaulannya selama ini, serta berusaha menjadi anak yang lebih baik. Setelah tragedi, Deddy Dores juga mengungkap informasi yang cukup mengejutkan pada media. Banyak paranormal yang meramalkan Nike umurnya tidak akan lama. Sewaktu melihat foto Nike, paranormal bilang Nike akan jadi bintang besar, akan sukses. Tapi umurnya tidak akan lewat dari 19 tahun. Menurut Deddy Dores, ada 3 paranormal yang meramalkan dan hal itu diketahui Nike.